Udah sosialisasi kamu sekarang sini. Berapa kali sosialisasi? Udah banyak ditempel. Sampai ke Salung, sampai kemana? Udah, mata kau aja udah. Sini. Maju sini. Kau sebutkan Pancasila. Terus apa? Jaring-jaring. Jaring-jaring Pancasila. 1. Tuhan yang Maha Esa. 2. Bukan ampar kau. Kau orang Indonesia bukan? Pulang. Kau Pancasila 5 aja pun tidak tahu. Tahu aja kau. Mak benar kau. Kau ulang. Pancasila. Pancasila. Jangan main-main kau. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kau ulang, kau sekolah ya? Sekolah. Tamat, sampai sama. Sampai mana kau tinggi sekolah? SD doang. Pantas lah otak kau sampai gitu. Ulang Pancasila. Pancasila. 1. 1. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan adalah Kemanusiaan. apa? 3. 4. Lima. Kau pandai ngeles, kau udah. Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Mindset pembuat kebijakan seyogianya adalah mendidik dan mencegah pelanggaran, terutama di dalam era pandemi. Untuk PSBB ini, banyak aparat-aparat yang mulai melakukan patroli. Dan saat melakukan patroli, seringkali menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan rakyat bawah. Dan penindakannya seringkali menjadi eksesif. Sementara kita melihat banyak sekali elit, atau beberapa kali kita lihat elit, yang juga melakukan pelanggaran tetapi tidak ada penindakan sama sekali. Paling-paling hanya teguran, dan itu sudah dianggap selesai. Nah, diskriminasi mengenai penindakan atau penerapan aturan inilah yang akan kita perbincangkan bersama dua narasumber kita. Marsikal pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto dan Rudi S. Kamri yang sudah kita kenal. Nah, bagaimana Mas Dwi melihat diskriminasi dari penindakan aturan-aturan PSBB ini di berbagai daerah, di Jakarta dan terakhir ada di Singkawang kalau nggak salah ini. Oke, terima kasih Mas Andre. Ini sedih ya melihat tayangan video seperti itu ya. Iya, memang. Petugas yang melaksanakan tugas mulia sebenarnya, ya, memberikan pembelajaran, memberi peringatan, memberikan teguran kepada masyarakat, tetapi dengan cara yang kasar. Caranya pun kasar ya. Kasar sekali, itu tidak boleh terjadi. Iya. Kalau memang itu salah, kasih tahu bahwa itu salah. Dan mestinya kan bukan itu. Mestinya kan disosialisasikan terus-menerus, jangan menyerah dalam mensosialisasikan ini. Jadi aparat seperti kayak monster gitu yang menyerang ke kumpulan-kumpulan daerah. Itu udah rasis itu Mas, nggak boleh seperti itu. Yang di Singkawang itu ya? Iya, yang saya lihat tayangan tadi itu rasis sekali, nggak boleh. Iya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi di tempat lain. Iya, harus menjadi pembelajaran juga. Juga yang kasus yang di Tegal kemarin ya? Itu kan ketua DPR, wakil ketua DPRD ya, yang dangdutan ya. Dangdutan. Nggak tahu itu ada tegurannya atau enggak itu? Iya. Kalau nggak salah Kapolseknya yang dicopot. Nah, inilah diskriminasi yang seperti begini yang kita khawatirkan terjadi ekses-eksesnya. Dari sisi implikasi sosial politiknya bagaimana Mas Rudi melihat kasus-kasus ini nih, diskriminasi penerapan? Jadi ini menurut saya sih implikasinya sangat besar ya. Implikasinya adalah tingkat kepatuhan atau kesadaran masyarakat untuk
ngikuti protokol kesehatan akan semakin rendah karena ada rasa keadilan yang terusik gitu. Ya. Ini yang dirasakan oleh masyarakat. Ini kalau kita bicara implikasi sosialnya ya. Kasus Singkawang itu menjadi contoh betapa barbarnya petugas kita memperlakukan masyarakat gitu loh. Dan apalagi ada ujaran-ujaran yang sangat rasialis gitu kan. Betul. Ini kan bahaya juga. Dan ini para aparat negara ini harusnya sadar bahwa di era medsos ini kelakuan dimanapun itu kan real time bisa diviralkan di mana-mana. Ya. Gitu. Jadi mungkin si preman yang berbaju Satpol PP ini, siapa namanya, Dias atau Dian itu, Dian ya. nggak sadar. Kalau lihat dari label namanya ada Dian itu. Dian atau Iya. Dias itu nggak sadar bahwa itu akan menjadi tontonan yang sangat buruk buat masyarakat. Ya. Saya mendengar dari Ibu Wali Kota sudah dikandangkan istilahnya si oknum tadi, tapi udah terlanjur viral kan. ya. Terus kemudian kasus yang di Tegal gitu ya, kita melihat memang inilah yang saya katakan terjadinya diskriminasi perlakuan hukum gitu. Kalau mungkin yang lain sudah diproses langsung ini enggak, ini sudah dikumpulkan saksi-saksi dulu, kemudian saksi ahli, sangat normatif. Ya. Jadi pada saat pelanggaran sudah nyata di depan mata gitu ya. Sebagai contoh begini aja lah, kita memergoi orang mencuri gitu, jelas-jelas mencuri itu. Tapi apakah perlu dikumpulkan saksi-saksi dulu, saksi ahli, apakah ini mencuri dengan benar atau ini kan sangat tidak fair. Saya kasihan juga ini Pak Kompol siapa namanya yang di Juharna atau siapa itu, yang dicopot ya. Dia korban dari bobroknya penanganan hukum secara egaliter di masyarakat ya. Equality before the law. Ini tidak terjadi. Mungkin polisi sudah menurut saya tepat lah membuat Mencopot dia mencopot, tapi harus ada perlakuan yang sama pada wakil ketua DPR nih. Ini akan jadi presiden buruk gitu. Saya lihat juga di Jakarta, Mas Andri. Jakarta ini meskipun tidak diekspos, ada juga terjadi diskriminasi perlakuan Satpol PP. Nah, beberapa teman yang tidak mau disebut namanya, ini karena mereka juga agak riskan ya, mengekspos itu kadang-kadang mereka karena sensitif ini karena mereka merasa WNI keturunan gitu ya. Itu benar-benar diperas gitu loh. Oleh Satpol PP dan diekspos di beberapa tempat, tapi yang lucunya untuk beberapa usaha yang sama atau warung yang kebetulan bukan WNI keturunan hanya peringatan biasa gitu loh. Kalau yang kelihatannya ini WNI keturunan kemudian langsung didenda gitu loh. Ini yang menjadi gejolak mereka yang minta kepada saya untuk menyuarakan gitu ya. Di sisi lain mereka juga nggak mau terekspos ya, karena tahulah saya takut Pak nanti kalau saya perpanjangan izin saya diperpanjang akan mendapatkan kesulitan di kecamatan dan sebagainya. Tapi suara-suara ini kan harus didengar gitu loh. Jadi jangan sampai menjadi suatu suara di bawah karpet yang mendengung gitu ya. Terus-menerus itu. Terus-menerus itu akan suatu saat akan meledak gitu loh. Ini harus menjadi perhatian pada para pembuat regulasi supaya benar-benar ini bukan hanya sekedar membuat aturan tertulis gitu loh. Anak kecil SD aja bisa membuat anak tertulis ini. Nggak boleh gini, nggak boleh begini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara penindakannya? Harusnya mereka dilatih dulu kemudian sebagainya ya. Seperti sering kita utarakan bahwa mindsetnya jangan penindakan, harus edukasi. Kalaupun penindakan tidak boleh ada diskriminasi. Sampai detik ini aja yang perlakuan yang Pak Gubernur yang melanggar protokol penanganan COVID aja tidak ada gaungnya nih. Berusaha diredam. Ini kan bahaya. Diredam oleh kelompok-kelompok politik. Jadi kepentingan rakyat dalam pandemi ini dikalahkan dengan kepentingan politik. Ini kasus Tegal lah, Tegal, kasus Gubernur DKI itu juga. Kasus Tegal, kasus Gubernur DKI. Tidak ada suara dari Satgas tidak ngomong, Pak Luhut juga nggak ngomong. Terus kemudian dari Satpol PP nggak bicara apa-apa. Nggak apa lagi. Jadi rakyat ini jangan bahasa Rusianya diplokoto terus diplokoto gitu. ya, diplokoto ya. Penting gitu. Jangan sampai kita ini repot juga ini, kasihan juga rakyat. Tapi intinya kita bertiga kan setuju penegakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Tapi harus
tidak boleh ada diskriminasi. Dan mindsetnya harus edukasi dulu dan Edukasi. Nah, pencegahan. tadi saya di perjalanan Mas dari rumah saya menuju sini, itu saya dengar berita di radio, tapi sepertinya benar bahwa malam minggu kemarin ya, Sabtu malam, di pinggiran kota Jakarta ini sebelah timur sana, terus masuk di daerah Bekasi atau gimana, itu ada diskotik yang buka. Kemudian ada pengunjungnya lebih dari 100 orang, jerang-jerang pada joget-joget, langsung malam itu juga digerebek ya, atau dibubarkan oleh petugas. Ada Satpol PP, ada polisi, ada dinas pariwisata. Tetapi dari para pendengar radio itu komplain. Apa komplainnya, Mas? Komplainnya, kenapa yang datang di situ tidak dikenakan hukuman? Justru yang dihukum adalah yang punya. Ya, yang punya diskotik kena denda berapa, kemudian itu ditutup. Nah, apakah ini tidak termasuk diskriminasi yang kita bicarakan ini? Sangat. Ya, sangat kan? Mestinya kan orang-orang yang datang itu juga harus kena, gitu lah. Termasuk begini, yang di mall-mall ini. Mall-mall ini kan kafe, restoran nggak boleh buka, makan di situ. Padahal semua mall di Jakarta ini, satu mereka sudah menerapkan protokol Protokol yang kesehatan sangat ketat ya. Dan belum ada klaster dari mall. Ya, Yang terjadi mall malah dikorbankan rakyat kecil. Tapi di sisi lain di hotel-hotel itu coba lihat, yang hotel pun ternyata tidak semua hotel tidak semua hotel boleh makan dan minum di situ. Hanya hotel tertentu yang katanya, oh ini banyak polisi ada di sini nih. Atau punyanya si A, si B. Punyanya B nih, ada tentaranya nih. Nah, ini kan akan menimbulkan diskriminasi sosial. Para pengusaha ini sedang menjerit keras gitu ya, bahwa mereka ini ada dilema. Dilemanya kalau mempertahankan karyawannya mereka sudah nggak kuat lagi. Betul. Gitu? Tapi kalau tidak dipertahankan, mereka juga mikir gitu loh, bagaimana nasib karyawan ini. Gitu. Tapi yang terjadi gelombang PHK akan jalan. Kalau nggak salah ini akan diperpanjang lagi ya. PSBB. Ya bagi saya ini boleh saja. Boleh, ya. Yang diperpanjang itu harusnya penegakan protokol yang equal before the law, gitu. Rasa keadilan itu memang tidak bisa terusik sih. Ada satu lagi mindset dari Pemda DKI yang agak salah, Mas. Contohnya begini, supermarket kecil ya, kita sebut aja Alfamart, Indomart, yang sebangsa itulah, gitu ya. Itu jam operasionalnya dibatasi, gitu. Jadi jam sekian, jam 7 sampai jam 9 malam, gitu ya. Bayangin yang terjadi. Orang yang biasanya belanja jam 11 malam, jam 12 malam, numpuk jadi nah terjadi apa? Antrian lagi. Jadi queuing system itu nggak terjadi. Nah sekarang lagi angkutan umum dikurangi jadwalnya, frekuensi MRT dikurangi, busway dikurangi, frekuensinya dikurangi dan jamnya juga diperpadat. Apa yang terjadi? Penumpukan lagi. Saya mengambil contoh Mas di Australia. Kebetulan anak saya di sana. Cerita waktu sekarang ini mereka ini justru yang supermarket kecil Mas, yang biasanya jam 9 tutup, diminta untuk 24 jam. Iya, supaya terjadi antrian. Ya. Dan mengurangi antrian ya. Mengurangi antrian. Kan potensi itu kan antrian juga. Nah, yang kedua, pada jam tertentu, jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, itu khusus untuk lansia berumur 65 sampai ke atas. Nah, seperti itu kan menarik ya. Jadi ini logika berpikirnya ini agak kebalik-kebalik ini. Tapi ini Mas, saya juga pengen nih Mas ya. PSBB ini kelihatannya membingungkan. PSBB diberlakukan dengan ketat di Jakarta. Tapi kota penyangga, daerah penyangga, Bekasi, Depok, Tangerang, biasa-biasa saja. Artinya apa? Jangan disalahkan kalau waktu makan siang justru orang Jakarta numplek-blek. Bintaro. Ke Bintaro lah, ke Bogor lah, ke Setul sana lah. Ke Belaraja juga. Ke Balaraja, kemana kan gitu ya. Bogor. Jadi gimana nih? Depok. Kita ketat di Jakarta. Nah, kalau harapan saya itu sih mestinya masyarakat yang harus kita disiplinkan gitu loh. Jangan karena di sini PSBB ketat, kemudian kita lari ke sana, ke Bogor, ke Bekasi atau kemanapun ya. Mestinya kita yang harus disiplin gitu loh. Karena masyarakatnya memang nggak ada pilihan ya. Jadi karena di sini ditutup justru malah lari kemana? Tadi yang Mas Rudi bilang terjadi penumpukan di titik-titik. Ya karena tidak disiplinnya dari kita sendiri gitu loh. Jadi dua hal lah ya, ketidakdisiplinan masyarakat. Disiplin dari tetapi regulasi juga. Regulasinya tidak memikirkan. Sebetulnya dulu Mas, konsepnya megapolitan itu kan
Jakarta sebagai kota metropolitan didukung oleh daerah penyangga ini kan. Kan nggak mungkin di klaster ditutup itu kan nggak mungkin gitu. Bagaimana kayak Bintaro. Bintaro itu separuh Jakarta Selatan, separuh Tangsel gitu kan. Yang di Cibubur sama gitu Sama, kan. jadi hal ada Bogor, ada Bekasi, ada DKI kan gitu. Depok dan jadi ini kayak gini nih harusnya dipikirkan secara komprehensif gitu ya. Iya. Harusnya yang pusat dong ya. Nggak bisa juga diserahkan pada Gubernur DKI saja karena dia kan nggak punya kuasa untuk apa namanya memerintahkan daerah penyangga. daerah penyangga, iya. Iya, sahabat Indonesia, banyak hal yang perlu dipikirkan kembali soal penerapan penindakan dari aturan-aturan itu. Jangan sampai eksesif karena tidak disampaikan banyak suara-suara sumbang yang terjadi, penindakan itu menjadi pemerasan. Ini bahasa terangnya. Karena satu, ada kesempatan ketidakdisiplinan dari aparatnya sendiri yang memanfaatkan ketidakdisiplinan dari masyarakat itu. Jadi dua-duanya ini yang memang perlu diadres, perlu diperhatikan oleh otoritas. Jangan sampai seperti yang tadi disampaikan mulai terjadi pelanggaran kemudian malah menjurus ke peristiwa SARA. Dilakukan penekanan, represi, ujung-ujungnya duit lagi, minta duit. Jadi gini Mas, ada satu lagi yang saya diskusikan tentang dulu nih kasus swab pertama kali datang bulan Maret itu ya. Swab ya. Swab tes itu ya. Yang terjadi apa adalah diskriminasi. Anggota DPR minta didahulukan. Wah, iya, Dan sempat saya ribut melihat waktu itu ya. Menteri dan keluarganya diam-diam Datangkan ke swab rumah. duluan. Oh, di rumah. Datang di rumah, ya kan? Jadi rakyat nah, ini kasusnya bisa terjadi pada saat vaksinasi nanti. Iya. Gitu. Kemarin kita lihat ada orang bilang, "Oh, untuk yang calon-calon untuk pilkada dapat vaksinasi duluan." Nah. Saya marah gitu, marah. Ini kenapa? Lah, calonnya dapat, dan rakyatnya nggak dapat nih. Kalau boleh jujur Mas, kalau saya boleh memilih ini, lebih baik yang mati calonnya daripada rakyatnya. Loh, jujur aja lah. Ini akan terjadi lagi. Jadi diskriminasi perlakuan seolah-olah mereka-mereka yang di atas ini mendapatkan privilege untuk dipertahankan kesehatannya. Ini harus dicermati loh Mas. Betul. Jadi jangan sampai nanti orang-orang rakyat itu dikorbankan. Vaksinasi katanya bulan Januari gitu ya, tapi ternyata ada yang bocoran sudah ada. dilakukan. Saya sudah dapat kok ini. Nah ini kan bahaya kayak gini. Iya. Dan ini menjadi getok tular gitu informasi ini. Otoritas pemerintah juga harus memberikan penegasan, memberikan address yang kuat. Ini seperti apa sih jalan cerita yang benar ini? Jangan sampai menjadi isu gitu kan. Ya. Belum tentu itu benar juga, tapi belum tentu itu salah juga kan. Ya. Jadi karena kita mau berkaca pada kasus yang kemarin yang awal, apa namanya? yang di awal swab test itu swab test, ada prioritas, ada privilege dari menteri dan sanak keluarganya sampai besannya juga dapat. Pokoknya benar terjadi Mas. Jadi ya, Kok nggak tahu malu ya? Nah, ya itu loh mereka. Mereka gratis didatengin petugasnya di sana. Dan ada seorang wakil menteri kalau nggak salah yang saya tahu, dengan bangganya dia memamerkan di rumahnya, media sosial. Media sosial ya. Oh, alhamdulillah kami negatif gitu. Gak ya. Nggak ada rasa malu lagi sudah. Rasa malunya sudah mulai meluntur dan dia tidak mengerti bahwa ini akan menimbulkan rasa keadilan kita terusik sangat gitu loh ya. Ini yang penting Mas Dwi, menurut saya harus sering kita suarakan terhadap persamaan perlakuan. Kalau tidak, nggak terjadi apa. Pasti nggak mendapatkan hasil yang maksimal lah peranan COVID ini. Tadi malam kita dengar kan dari sahabat kita dari New Zealand gitu, malu kita, ya. Begitu mereka begitu protokol ketat, tertata rapi dan mereka kita jauh asap daripada terlepas dari Mas ya, terlepas dari jumlah penduduk dan geografis yang kecil di Selandia Baru, mereka lebih tertib ya. Iya, nah, kasus seperti ini Mas, yang kasus di bandara itu, kasus pelecehan seksual atau oleh apalah itu. Oknum ya, oknum ya. Tapi kan ini pada waktu swab test itu ya. Menjadi trauma bagi orang kan. Ini ada juga yang sebelumnya yang dia negatif direkayasa jadi positif. Terus diperes untuk bayar 1,5 juta. Hal seperti inilah. Ini harus ditertibkan. Jangan bilang, orangnya sudah saya nonaktifkan, sudah saya nggak cukup hanya itu gitu. Iya. Saya nggak ngerti. Jadi tapi ya Mas ya, itu kita semua masyarakat juga harus mengkontrol prosesnya itu gitu Mas. Misalnya ada oknum tertentu yang dihukum gitu. Itu harus kita monitor Mas. Iya. Jangan sampai kita lepas gitu loh. Iya.
Jadi inilah fungsi kita ini menyuarakan suara-suara yang nggak terdengar, yang ada mendengung di balik karpet ini, Mas. Ya. Jadi bukan kita untuk mengkritisi pemerintah, memang kenyataannya seperti itu. Mungkin suara-suara ini mesti ada outletnya. Jadi kalau ada pemerasan gitu ya, dan mereka takut identitasnya diketahui gitu misalnya, bagaimana mereka menyalurkan informasi ini? Dulu ada kotak pos 5.000 atau apa yang model-model semacam itulah. Nah, ini yang Satgas, terjadi, Mas. Public gimana? trust terhadap pemerintah itu sudah mulai menurun. Dengan berbagai kasus kecil-kecil gini, jangan diharapkan itu bisa terjadi karena public trust-nya sudah rendah. Kalau kita bicara teori nggak akan jalan. Akhirnya yang terjadi adalah kita inilah kelompok yang bisa menyuarakan ke publik, disuarakan. Supaya apa? Supaya menjadi media kontrol gitu. Kalau media mainstream kan nggak terjadi apa-apa ini. Gitu. Sekarang gini, Mas, masyarakat kita juga sudah mulai berani untuk melaporkan itu, tetapi tidak lewat koridor, Mas, tidak lewat jalur, lewat dengan sosial media. Ya, lewat kita ini lah. Ya, lewat. Kalau kita mungkin masih terkontrol ya, tetapi kalau si korban itu sendiri ngomong di media, itu akan terjadi dua persepsi kan ya. Ada yang percaya bener nggak nih kejadian ini. Mungkin akan empati, tetapi kalau yang tidak percaya, kemudian apalagi kepentingan dia terusik di situ, ini juga akan menjadi masalah gitu loh. Ada Ya kan? terakhir, Mas, saya mau sampaikan bahwa satu kasusnya yang di Singkawang, Satpol PP tidak cukup hanya sekedar dinonaktifkan Ya, atau saya dikandangkan, setuju, saya harus setuju. dipidanakan. Karena tindakannya bukan hanya sekedar kasar, tapi juga sudah rasial. Udah rasis ya. Rasis banget. Ya. Yang kedua, kasus yang di bandara itu harus menjadi apa namanya? Itu jelas pidana. Harus itu dituntut tuntas gitu. Ya. Bandara itu kan pintu gerbang rumah kita ini, negara kita ini. Bagaimana orang asing mau percaya dengan kita? Semakin lama semakin kita akan di-ban oleh banyak negara gitu. Karena dengan sistem manajemen kita kayak begitu. Yang ketiga, masalah di DKI. DKI ini meskipun tidak bersuara, tidak ada buktinya gitu ya, tapi suara mendengung itu terdengar. Gitu. Mereka buzzer-buzzer di bawah karpet, Mas. Itu yang terjadi diskriminasi. Mohon kepada otoritas di DKI itu agak tanggap gitu loh, dan memberikan pendidikan pada Satpol PP dan kelompoknya ini. Gitu. Dan di situ saya sedihnya itu ada tentara juga, ada polisi gitu ya. Jadi akhirnya mereka ini yang polisi tentaranya akhirnya kena imbasnya. Karena yang di depan kan Satpol PP gitu ya. Jadi polisi tentara kayak mengekor Satpol PP. Ini kan kebalik-balik dunia ini. Jadi akhirnya image-nya kan kena juga karena ada seragam militer di situ. Ada seragam militer polisi. setempat di situ. sebagai backing gitu ya. Jadi kayak backingnya. Jadi ini tolong di apa namanya, Mas? Menjadi address buat kita semua, termasuk yang di Jakarta. Jangan sampai ini didiamkan, Mas. Setuju. Dan yang terakhir saya minta tolong tadi, kalau nanti terjadi vaksinasi massal gitu ya, vaksin kita jatuh, jangan terjadi diskriminasi seperti swab test. Dan indikasi ini aromanya sudah kuat tercium. Sudah ada. Dahulukan rakyat kecil. Itu yang penting. Kalau Iya. tidak, kita lawan terus. Itulah tadi penindakan sebagai penerapan dari aturan yang seharusnya didahulukan adalah edukasi dan pencegahan. Dan kalaupun sampai pada penindakan, hendaknya itu adil. Ada equality before the law, jangan diskriminatif. Seperti yang terjadi di DKI, di Tegal, maupun di Singkawang kasus-kasusnya. Itu yang kita harapkan, dan suara-suara ini perlu didengar. Jangan sampai penindakan menjadi pemerasan. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.